Sobat Prakim, bertemu lagi dalam Omah Jateng Podcast. Pada hari ini kita akan berbincang mengenai PSN. Apa itu PSN? Proyek Strategis Nasional. Proyek Strategis Nasional itu dibangun di seluruh Indonesia. Namun kami akan fokus terhadap proyek strategis nasional yang ada di Jawa Tengah. Kami hadirkan pada saat ini Bapak Haryono BS dari Biro Pemerintahan Oda dan Kerjasama Seda Provinsi Jawa Tengah. Banyak pengalaman yang telah dilaksanakan oleh Bapak Haryono ini terkait dengan tahapan persiapan. Kami ingin berbagi pengalaman dengan Sobat Prakim. Monggo silahkan Pak Haryono untuk disampaikan pengalamannya. Ya, terima kasih. Salam jumpa untuk Sobat Disprakim. Terkait dengan proyek strategis nasional, kita Provinsi Jawa Tengah sangat bersyukur karena banyak sekali proyek-proyek strategis nasional yang kebetulan dibangun di wilayah Jawa Tengah. Banyak sekali jenis-jenis program proyek strategis nasional, baik itu berupa bandara, kemudian juga bendungan, jalan tol, saluran irigasi, termasuk juga double track jalur kereta api. Sobat Disprakim yang saya cintai, jadi terkait dengan proyek strategis nasional, ini peran pemerintah Provinsi Jawa Tengah sangat vital, khususnya dalam proses pengadaan tanahnya, di mana dalam proses pengadaan tanah itu ada 4 tahapan besar, di mana yang pertama adalah perencanaan yang dilakukan oleh institusi yang membutuhkan tanah. Kemudian tahap persiapan adalah otoritas pemerintah provinsi. Kemudian tahap pelaksanaan adalah dilaksanakan oleh Kementerian ATR BPN, khususnya Kantah atau Kanwil BPN, dan nanti tahap yang terakhir adalah penyerahan hasil. Teman-teman semua, terkait dengan tahap persiapan itu pemerintah Provinsi Jawa Tengah harus melakukan paling tidak 4 langkah, di mana yang pertama adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang akan terdampak untuk proyek pembangunan nasional. Di situ dijelaskan bahwa pemerintah akan membangun, contohnya bangun bandara. Nah, di mana itu nanti warga yang sudah akan terdampak itu akan diberikan penjelasan terkait itu. Kemudian selain itu juga masyarakat diberi penjelasan mengenai sistematika dan tata urutan proses pengadaan tanah, karena memang pengadaan tanah untuk PSN itu sangat berbeda sekali dengan pengadaan yang langsung, di mana harus ada tahapan-tahapan yang harus dilalui, sehingga memang perlu dukungan masyarakat dan juga kesabaran dari masyarakat yang akan terdampak, di mana di situ setiap tahapan warga itu harus betul-betul mengikuti secara aktif dan mendukung prosesnya, sehingga tahapan-tahapan yang sudah dijadwalkan oleh instansi pemerintah, termasuk yang dijadwalkan oleh tim persiapan, itu bisa terlaksana tepat waktu. Nah, Bapak Ibu sekalian, tujuan utama proyek strategis nasional yaitu adalah untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Jadi semua proyek-proyek strategis nasional di Jawa Tengah itu sangat di wilayah Jawa Tengah khususnya sangat diuntungkan sekali, karena otomatis akan membuka akses transportasi, terus kemudian fasilitas untuk contohnya irigasi itu kan berdampak kepada pertanian untuk pengembangan, di mana di situ apabila irigasinya atau bendungannya dan juga irigasinya jadi, maka luas lahan yang akan dijadikan pertanian juga akan meningkat, dan juga produktivitasnya akan meningkat, yang mungkin biasanya baru hanya sekali panen, dengan adanya irigasi yang bagus maka bisa 3 kali panen. Sobat semua, terkait dengan pengadaan tanah untuk PSN, proyek strategis nasional, memang sudah diatur secara rigid,
di mana kita sudah punya regulasi sebagai pedoman, yaitu yang mulai dari Undang-Undang 2 2012, turunannya dengan Perpres 71 tahun 2012 juga. Nah, di sisi lain untuk memastikan bahwa nama-nama proyek itu di mana wilayahnya itu ada payung hukumnya, maka pemerintah juga menerbitkan yang namanya Perpres tentang percepatan pembangunan proyek strategis nasional, di mana di situ yang pertama kali diterbitkan adalah Perpres 3 tahun 2016. Kemudian yang terakhir perubahan yang ketiga di mana di itu ada Perpres 109 tahun 2020. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi di tahap persiapan ini pemerintah Provinsi Jawa Tengah harus melakukan 4 langkah. Ya, jadi ya namanya sosialisasi, tadi memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang rencana pembangunan proyek strategis nasional. Kemudian juga yang kedua nanti dilakukan juga pendataan awal, di mana masyarakat kami tim persiapan itu akan melakukan konfirmasi khususnya kepada pemangku wilayah, baik kepala desa maupun perangkat, untuk memastikan bahwa betul-betul tanah itu adalah tanah warga yang terdampak. Kemudian hasil pendataan itu kemudian kita lakukan yang namanya konsultasi publik, Mas Gafar. Sehingga dengan konsultasi publik itu untuk memastikan bahwa seluruh warga yang terdampak itu adalah betul-betul mendukung proyek strategis nasional. Nah, ini memang jadi apa ya, tantangan bagi kita. Kadang-kadang dinamika di masyarakat juga memang tapi intinya alhamdulillah selama ini proyek-proyek strategis nasional betul-betul didukung oleh warga. Nah, nantinya kalau memang warga sudah secara keseluruhan mendukung, maka Bapak Gubernur yang mempunyai otoritas akan menetapkan yang namanya SK Gubernur tentang penetapan lokasi pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional. Itulah kira-kira tahapan-tahapan yang dilaksanakan dalam proses persiapan pengadaan tanah. Gitu Pak Gafar. Monggo. Ya. Kami ulangi lagi Pak terkait dengan regulasi undang-undang, ada Undang-Undang Nomor 2, terus PP 19 ya Pak ya. Ya. PP 19 dan Permen Antara 19 tahun 2021 dan ada Pergub juga nomor 10 tahun 2021. Ya, betul. Dalam melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat, tentunya masyarakat kan sangat beragam ya. Ya, betul. Masyarakat sangat beragam. Bagaimana untuk mengatasi kendala-kendala yang ada dalam sosialisasi maupun ketika dilakukan konsultasi publik? Ya, terima kasih. Jadi begini Pak Gafar. Kita itu sudah berpengalaman berbagai kondisi wilayah ya. Jadi memang karakter masyarakat di masing-masing wilayah itu beda-beda. Nah, kita sebagai tim persiapan itu memang paling tidak membaca situasi di wilayah ataupun kira-kira karakter masyarakat di situ itu seperti apa. Nah, makanya waktu kita melakukan sosialisasi termasuk konsultasi publik itu adalah kita mencoba bagaimana kita bisa mendekatkan diri lah, karena kita sebagai ASN adalah sebagai pelayan masyarakat, itu bagaimana karakter masyarakat itu kita bisa kita berikan penjelasan sesuai dengan pemahaman mereka. Nah, kadang-kadang non sewu barangkali kalau di wilayah situ mungkin kebetulan warganya banyak yang sepuh-sepuh, maka kadang-kadang waktu sosialisasi atau konsultasi publik itu menggunakan bahasa campuran. Yang penting bisa dipahami oleh warga. Karena kuncinya sosialisasi itu adalah yang penting warga paham. Nah, biasanya kalau warga paham itu insya Allah nanti akan sangat mendukung. Beda dengan kalau kita menjelaskannya mungkin yang tidak dipahami oleh mereka, itu nanti juga akan timbul pemahaman yang berbeda. Oke, saya kira gitu. Dalam pelaksanaan konsultasi publik maupun sosialisasi, tentu saja tidak hanya warga yang berhak yang hadir, Bapak. Bisa saja orang lain yang hadir pada saat sosialisasi. Ya. Bisa saja ya. Iya, betul. Bagaimana untuk mengatasi atau kalau memang benar-benar itu tidak terdampak namun hadir? Ya. Jadi begini,
Memang kalau di tahap sosialisasi itu adalah terbuka bagi seluruh warga, tidak hanya warga yang terdampak saja. Memang supaya informasi itu tersampaikan kepada seluruh masyarakat. Hanya saja nanti secara bertahap berikutnya setelah kita pendataan untuk selanjutnya dilakukan konsultasi publik, itu kan kita sudah pasti yang akan terdampak itu si A si B. Jadi kita sudah firm lah. Nah untuk itu maka yang kita undang di konsultasi publik adalah hanya betul-betul warga yang terdampak. Kalau kaitannya dengan materi sosialisasi, ya kalau ada orang-orang yang di luar warga terdampak ya tidak apa-apa, silahkan. Yang penting bagaimana kita mengelola situasi. Yang jelas biasanya begitu. Jadi kadang-kadang ya karena ini proyek strategis nasional dan mungkin juga terkait dengan uang yang besar, maka kadang-kadang semua orang kan ingin tahu. Nah, itulah yang intinya seperti itu. Kita bagaimana memanage nantinya pada saat khususnya konsultasi publik adalah betul-betul hanya warga yang terdampak yang kita undang. Ya, kita perdalam lagi, Pak. Terkait dengan tadi sosialisasi, ya boleh saja orang yang tidak terdampak langsung boleh hadir. Namun kan ada juga masyarakat itu bermacam-macam, Bapak. Ada yang anak-anak, ya. Ada mungkin yang orang tua. Saya akan membahas tentang orang tua yang kira-kira dia sudah sepuh, sudah tua. Mungkin usianya 70 tahun ke atas atau sudah 80 tahun. Bagaimana kalau terkait dengan orang-orang yang sudah sepuh itu, bagaimana kalau dia tidak bisa hadir, Pak? Ya, jadi kita tim persiapan itu ada fleksibilitas. Yang penting memenuhi persyaratan yang ditentukan. Jadi kalau toh posisinya warga yang betul-betul berhalangan, khususnya karena faktor usia tua dan sebagainya, itu kan bisa mewakilkan kepada keluarga yang dipercaya lah, yang nanti diharapkan warga yang mewakili itu bisa menjelaskan kepada warga yang terdampak yang usianya udur tadi. Intinya seperti itu. Ya, dari hal-hal yang dijelaskan oleh Pak Harino tadi, tentu saja ada harapan-harapan ketika proyek strategis nasional itu di Jawa Tengah menuntut keberhasilan. Ya, semua warga tentu saja ingin keberhasilan sehingga masyarakat dapat menikmati hasil keberhasilan itu. Ya, silakan Pak Harino. Jadi begini. Karena ini sudah proyek strategis nasional dan sudah diberikan rambu-rambu dengan regulasi, maka memang otomatis kita pemerintah Provinsi Jawa Tengah punya kewajiban untuk mensukseskan proses itu, khususnya di tahap persiapan. Nah, terkait dengan aspirasi-aspirasi masyarakat, ya memang bagaimana juga yang penting begini, kita jelaskan mengenai sistematika, terus kemudian aturan-aturan terkait dengan proses pengadaan. Nanti insya Allah warga masyarakat itu akan bisa paham. Oh iya toh, ini harus begini, harus begini, harus begini. Nah, ini kadang-kadang kalau tahapan-tahapan ini kadang-kadang ada yang dilewati akan juga bermasalah. Sehingga memang warga harus dipahamkan bahwa tahapan pengadaan tanah itu memang harus seperti itu, tidak boleh melompat-lompat. Nah, kalau melompat-lompat itu nanti apabila ada masalah itu akan menyulitkan kita. Ya, intinya seperti itu. Ya. Memang kalau saya baca di berita-berita juga banyak juga yang warga protes terkait dengan pengadaan tanah. Itu hal yang paling utama apa, Pak? Yang kira-kira menjadikan warga itu menjadi protes. Ya, begini ya. Jadi kadang-kadang yang jadi masalah itu adalah karena masyarakat satu sisi belum paham, ataupun kadang-kadang juga masyarakat sebelumnya itu sudah mengestimasi. Contohnya kaitannya dengan harga tanah. Itu waktu sosialisasi, padahal di tahap awal itu masyarakat sudah tanya, sakjane iki meh diganti piro to Pak, regone per meter piro. Nah, padahal itu kan belum, waktu sosialisasi belum bicara soal itu. Nah, makanya kita harus betul-betul bisa menjelaskan masyarakat. Biasanya tuntutan-tuntutan itu seperti itu. Contohnya kaitannya dengan masalah harga, kemudian juga
terkait dengan luas tanah itu kan harus dilakukan pengukuran ulang. Kadang-kadang ukuran ulang itu beda dengan yang ada di sertifikat. Karena dulu yang mungkin kita penerbitan sertifikatnya mungkin kita nggak tahu apakah diukur betul apa enggak, tapi setelah diukur kadang-kadang berbeda. Nah, yang jadi masalah kan kalau berbeda berkurang, nah ini kan tetap masyarakat jadi Ya, kemudian juga aspirasi kadang-kadang masyarakat itu merasa ada kedekatan, contohnya proyek tol itu kan kadang-kadang dia trasenya mengenai satu perumahan. Lah itu kadang-kadang hubungan emosional di antara warga di situ itu sudah terlalu dekat. Kadang-kadang masyarakat aspirasinya minta di relokasi. Nah, tapi alhamdulillah ini pengalaman kita di berbagai proyek strategis nasional, biasanya warga itu nanti begitu tahu nominal uang ganti untungnya atau UGR-nya itu biasanya permintaan untuk semacam relokasi itu enggak jadi selama ini alhamdulillah. Jadi seperti itu. Jadi harapannya masyarakat itu dapat memahami ya Pak. Iya betul. Artinya masyarakat diharapkan hadir ya Pak. Harus dan harus runtut mengikuti undangan-undangan. Iya betul. Yang sudah diskedulkan oleh panitia pengadaan tanah. Dari sekian itu Pak, tentu saja ketika Pak Haryono melakukan baik itu sosialisasi maupun konsultasi publik, ada hal-hal yang sangat berkesan. Ya sukar hilang lah, jadi senang gitu loh. Bagaimana itu Pak? Ya memang kita menghadapi masyarakat itu kan mesti banyak sekali dinamikanya ya. Jadi kalau masyarakat yang dari awal sudah dukung itu ya alhamdulillah itu akan mempermudah proses kita. Tapi ada juga dari awal masyarakat itu sudah menolak gitu lah. Ini jadi masalah gitu. Tapi ya kembali lagi kita melakukan beberapa pendekatan kepada masyarakat sehingga kita dengan melakukan pendekatan mungkin dengan tokoh-tokoh masyarakat di situ, kemudian juga alim ulama yang biasanya menjadi istilahnya panutan dari warga setempat itu biasanya alhamdulillah itu bisa mempermudah proses. Intinya seperti itu. Ketika kita melaksanakan sosialisasi maupun konsultasi publik, tentu masyarakat ada yang bisa hadir dan ada yang tidak hadir. Nah, untuk mengatasi hal-hal seperti itu, misalnya orangnya tidak ada di wilayah tersebut atau dia berada di luar negeri atau di luar Jawa, bagaimana itu Pak? Ya, jadi kan kebetulan kalau proses persiapan itu kita kan melibatkan perangkat wilayah di situ ya, jadi kepala desa, perangkat. Lah biasanya untuk yang tidak bisa hadir seperti tadi yang kami sampaikan itu bisa diwakilkan, dalam artian kan perangkat wilayah di situ lebih tahu siapa yang layak untuk mewakili tadi, karena memang sekali lagi tadi kalau yang faktornya udur sudah tua, kemudian juga mungkin bekerja di luar kota dan tidak bisa hadir, itu bisa diwakilkan. Yang penting sekali lagi kita harapkan waktu kita berikan penjelasan kepada perangkat untuk betul-betul undangan itu disampaikan kepada yang mewakili itu betul-betul yang bisa menjelaskan kepada pemilik tanah asli. Saya kira itu seperti itu. Jadi pemilik tanah harus dijelaskan Pak. Harus. Dia dapat hadir tepat atau kalau bisa dikuasakan Pak? Bisa juga, bisa dikuasakan. Dalam artian mungkin juga ada beberapa warga yang kadang-kadang sudah dengan penuh keyakinannya memberikan kuasa kepada seseorang, itu bisa kuasa hukum atau mungkin hanya kuasa orang yang diberi kuasa, bisa saja semua Pak. Bisa. Terima kasih Pak Haryono atas pengalamannya ketika melaksanakan tahapan pengadaan tanah yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Banyak sekali kendala-kendala maupun harapan-harapan Sobat Perakim. Banyak sekali kendala-kendala dan harapan yang tadi sudah disampaikan Pak Haryono. Intinya ketika ada tahap persiapan atau ketika ada pengadaan tanah di suatu wilayah, masyarakat yang terkena dampak pembangunan harus hadir. Masyarakat itu harus hadir sehingga dapat menerima informasi dengan runtuh dan utuh, sehingga tidak jari-jari lagi atau tidak jadi orang yang tidak tahu. Pak Haryono,
satu kali lagi sebelum acara ini nanti kita selesai. Dari sekian banyak proyek strategis yang ada di Provinsi Jawa Tengah yang pelaksanaannya sukses dan tidak ada kendala, apakah ada? Ya mungkin Sobat Perakim ingin tahu juga. Ya, terima kasih Pak Gafar. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, Sobat Disperakim, intinya pasti dalam setiap proses itu pasti ada dinamika ya. Hanya saja memang ada yang segera bisa proses diselesaikan dalam artian dari masyarakat karena mungkin awalnya tidak mendukung, mungkin karena ketidaktahuan, setelah kita beri penjelasan itu bisa mendukung. Kemudian ada juga yang memang perlu proses juga dalam artian mungkin perlu waktu lah untuk bagaimana kita bisa mendekati masyarakat, bisa menjelaskan dan di akhirnya masyarakat bisa mendukung. Itu memang perlu ada juga yang kejadian seperti itu. Tapi semua itu adalah jadi jadi kenangan ataupun juga jadi suatu kebanggaan apabila ada yang masalah baru kemudian bisa kita selesaikan dengan baik tanpa menimbulkan ekses. Itu yang menjadi kenangan khusus untuk kami tim-tim ini. Terima kasih Pak Haryono atas kehadirannya dalam Omah Jateng Podcast. Semoga di lain waktu bisa kita undang lagi untuk menjelaskan terkait dengan proyek-proyek strategis nasional yang lain ataupun terkait dengan hal-hal lain pembangunan di Jawa Tengah khususnya. Terima kasih untuk Sobat Perakim. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam bincang-bincang hangat ini bersama dengan Pak Haryono BS dari Biro Pemerintahan Oda dan Kerjasama Seda Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.